Selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita undang bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku.
Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali ke rumah-Mu Tuhan. Dalam hati kami rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hati kami rindu untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau selalu tolong kami hari lepas hari. Kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa saudara kami, teman-teman kami, Kau percepat langkah mereka Tuhan, tibakan di tempat dengan selamat. Biarlah bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sebentar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Ampuni segala dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang Maha Pengampun, Allah kami yang selalu ampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita angkat pujian kita, bersukacita senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kita berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Haleluya.
Kita angkat pujian kita, ku menang bersama Yesus Tuhan. Waktunya kita dengar firman Tuhan, kita undang pakai berdiri sekali lagi, kita akan pujian yang ku sembah hanya Yesus.
Aku tinggikan dan kami agungkan. Karena Kau begitu baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang boleh menjadi kehidupan. Dengan kasih Tuhan Ibu, Susi berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bebas memuji dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan hari ini di Terima rumah-Mu. kasih Yesus. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami. Ya. Biarlah melalui ibadah yang kami lakukan pribadi lepas pribadi kami dikuatkan, diberkati di dalam Engkau. Kami tanggalkan segala beban kami karena kami tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kelegaan dan kemampuan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelahnya kami memuji dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Kami rindu dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kehidupan kami. Biarlah urapi kami semua Tuhan. Yang memberitakan kebenaran firman-Mu, yang menerima firman-Mu, yang mendengar firman-Mu. Semuanya kami diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah tolong Bu Sumi dalam memimpin dalam pujian Tuhan. Tolong kehidupannya, memberkati rumah tangganya dengan kekuatan, kesehatan, berkatnya daripada-Mu ya Tuhan. Kau limpah-limpahkan dalam kehidupan hamba ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30, bagaimana Tuhan menawarkan suatu perjalanan bersama dengan Dia di dalam kekuatan dan kemenangan yang disediakannya. Ulangan pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayat ini, ayat yang sudah kita baca, di sini dikatakan bahwa pimpinan, penyertaan, bahkan kemenangan yang Tuhan berikan diawali dengan bukti nyata, karena di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Kita tahu bersama bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan satu perjalanan yang mudah, saudara ya, karena untuk melangkah saja meninggalkan tempat perbudakan tersebut mereka harus menghadapi begitu banyak halangan dan rintangan, belum di dalam perjalanannya, baru akan melangkah. Tetapi disitulah Tuhan memperlihatkan kekuasaannya, Tuhan memperlihatkan mujizatnya, Tuhan memperlihatkan kemenangan demi kemenangan bagi orang Israel. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dikatakan bahwa Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Artinya ada banyak orang yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa ini ketika bangsa Israel ini dipimpin keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita berbicara kepada kisah tersebut, kisah yang dituliskan di dalam Ulangan pasal yang pertama, kalau kita melihat mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai seterusnya dalam pasal yang pertama di situ, Bapak Ibu Saudara, di situ dikisahkan bagaimana tentang 12 pengintai
yang memang diutus untuk mengintai, untuk melihat-lihat, bahkan untuk mengambil bukti bahwa negeri yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka maju ke dalamnya, menempati negeri tersebut adalah memang negeri yang baik. Nah, inilah pengalaman atau perjalanan yang akan dilalui, tetapi Tuhan memberikan janjinya kepada orang Israel untuk mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Jadi ketika Allah berjalan di depan bangsa Israel, Allah bukan hanya berjalan tanpa memperhatikan siapa-siapa yang mengikutinya, tetapi dalam pimpinan Tuhan, Tuhan sendiri sebagai pemimpin dan dia juga memimpin. Artinya dia ada di depan, tetapi bukan hanya kehadirannya bisa dinikmati atau bisa dilihat, tetapi bahwa penyertaannya itu nyata, memimpin. Ya, dalam perjalanan tersebut tujuannya pun tujuan yang jelas. Bapak Ibu Saudara, kita di negara ini punya pemimpin, mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kita, RT, ya kan, RW, lalu desa, lalu kecamatan, dan seterusnya sampai pimpinan tertinggi di negara kita, Bapak Presiden, ya. Mereka yang sudah diutus, mereka yang sudah ditunjuk untuk menjadi pemimpin ini punya tujuan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin yang tidak punya tujuan itu adalah orang yang ada di dalam kegagalan, karena di pribadinya sendiri tidak punya tujuan bagaimana dia akan memimpin orang kepada satu tujuan. Nah, pastilah pemimpin-pemimpin kita yang ada di dunia ini, yang saya katakan tadi dari tingkat terendah, bahkan di dalam keluarga pun kita punya pemimpin, ya. Mereka mempunyai tujuan yang baik, ya. Mereka memiliki tujuan untuk membawa kehidupan kita ini lebih baik lagi, baik secara jasmani, secara ekonomi, secara kesejahteraan, ya, maupun secara rohani di dalam gereja Tuhan, ya. Ada pemimpin-pemimpin di dalam tiap-tiap jemaat, tiap-tiap kelompok yang memang kita ada di dalamnya, seperti di tempat ini, ya. Tujuannya untuk membawa kerohanian kita untuk lebih baik lagi. Artinya seorang pemimpin memang bertujuan untuk membawa ataupun mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya ini kepada satu tujuan yang baik, kepada satu tujuan yang benar. Nah, kalau kita melihat yang Tuhan tawarkan adalah Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dia pemimpin dengan tujuan yang jelas. Kalau kita melihat dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dari Ulangan, dari kitab Ulangan tadi saudara, tetapi kita mundur di dalam ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni di negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Artinya, kalau kita melihat dari ayat yang ke-7 bahkan dari ayat yang ke-6, di sini bahwa tujuannya itu jelas, alamatnya jelas, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin kita, Tuhan, kita suka nyanyikan Tuhan pimpin aku, Tuhan pimpin setiap langkahku. Tujuannya jelas, ya. Tujuan di mana Allah membawa kehidupan kita itu jelas, bukan asal-asalan, bukan sesuatu yang enggak ada tujuannya. Artinya kita ikut Tuhan, tapi nggak tahu kita mau kemana. Ada banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pemikiran seperti itu.
ikut Tuhan, iring Tuhan, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu kemana tujuan kita ketika kita mengiring Tuhan. Ya, pastilah kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan yang luar biasa. Kalau di sini dikatakan dengan jelas arahnya di mana, bagian daerahnya itu di mana, tempatnya seperti apa, jelas. Demikian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Jelas tujuan kita dalam kekekalan, dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya, untuk kita menuju ke tempat tersebut harus taat kepada pimpinannya, mengakui Tuhan itu sebagai pemimpin kita dan memimpin kehidupan kita. Tuhan pun memimpin hidup kita, menjadi pemimpin atas kehidupan kita pun dengan jaminan yang jelas, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan asal-asalan. Kita kan di negara ini kesehatan sudah dijaminkan, walaupun ada sebagian orang yang harus membayar iurannya setiap bulan, tapi ada sebagian orang juga yang menerima secara cuma-cuma untuk kesehatannya, ya, itu jaminan. Jadi masuk ke rumah sakit untuk penyakit apapun biayanya ditanggung oleh pemerintah dengan BPJS yang kita miliki. Itu negara. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan pemimpin kita? Ya, Allah kita yang kudus. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-8 tadi dari Ulangan pasalnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Di sini disebutkan bahwa ini janji yang harus kita lakukan adalah masukilah, dudukilah. Bahwa di bagian pertama dikatakan ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Apakah negeri itu sudah diduduki atau sudah ditempati oleh 12 pengintai bersama dengan orang-orang Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara ya, belum. Tetapi itu merupakan janji. Tapi di dalam janji itu ada jaminannya. Aku akan memberikan negeri itu, ya, pasti diberikan, pasti diberikan. Kalau kita mengikuti jaminan untuk asuransi, misalnya saja kendaraan kita, mobil begitu ya, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita klaim ketika misalnya terjadi kerusuhan, lalu mobil kita babak belur, atau terjadi bencana alam, lalu mobil kita bermasalah karena bencana alam tersebut. Ada asuransi yang tidak bisa mengizinkan hal tersebut, kecuali misalnya kita terlibat kecelakaan atau apa, diserempet atau apa, itu bisa, ya. Artinya ada hal-hal yang tidak bisa diklaim. Tetapi kepada janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa dalam ayatnya yang ke-30 tadi, lihatlah, hal yang nyata itu sudah dibuktikan, ya. Tuhan Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu banyak mujizat dan disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh orang Israel. Artinya sudah ada bukti dari janji yang diberikan tersebut. Sudah ada buktinya, sudah ada jaminannya. Allah sendirilah yang menjaminkannya bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dipimpin? Hendaknya sikap kita itu seperti apa? Harusnya sikap kehidupan kita itu seperti apa? Ya. Apakah kita hanya
iring Tuhan, masa bodoh tanpa kita tahu apa sih yang Tuhan kerjakan bagiku, apa sih yang Tuhan sudah lakukan mujizatnya bagi kehidupanku. Tanpa tahu seperti itu kan tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus menjadikan kekristenan kita itu, iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu pengalaman pribadi. Saya sering tekankan hal ini. Pengalaman diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan menjamah kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Harus kita alami sendiri. Bukan kita saksikan kata orang, tapi kita alami sendiri. Nah, tadi saya katakan seperti apa sikap kita terhadap pemimpin kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama tentunya percaya. Ya, kita harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Percaya kepada pimpinannya, percaya kepada janjinya. Kita yakini jaminannya di dalam kehidupan kita. Kita yakini, kita imani bahwa tujuan Tuhan membawa kehidupan kita itu kepada kekekalan dalam kemuliaannya. Itu kita harus percaya terlebih dahulu. Tanpa kita percaya, Bapak Ibu Saudara ya, kita nggak akan sampai di tempatnya. Coba gimana kalau kita misalnya mau pulang kampung mudik begitu, kita menghentikan kendaraan yang memang sudah pasti sampai di tujuannya, misalnya kereta sampai di Jogja. Terus kita nggak percaya, di perjalanan kita ngomel sama masinisnya, berhenti di sini, aku nggak percaya kamu bawa ke Jogja, jangan-jangan aku dibawa ke Sumatera. Kan nggak begitu, nggak sampai tujuan kita, karena kita ngamuk-ngamuk nggak percaya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus percaya terlebih dahulu ya. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, di sini Yosua bin Nun adalah dan Kaleb ini adalah dua orang yang percaya, 2 orang dari 12 pengintai yang percaya akan janji Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa merekalah yang masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan. Karena mereka percaya kepada kekuasaan Tuhan, percaya kepada pimpinannya di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kalau kita tidak percaya? Stop sampai di sini, Saudara. Nggak usah lanjutkan lagi kita mengiring akan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah percaya. Apakah kurang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ada yang bisa hitung pertolongan Tuhan berapa kali dalam kehidupan kita? Tentu kita katakan bahwa nggak terhitung kebaikan Tuhan itu. Kemurahan Tuhan itu tidak terhitung bagi kehidupan kita. Untuk itu, jalan yang sudah kita tempuh harus kita lanjutkan di dalam kesetiaan kita mengiring akan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 juga ayatnya yang ke-5 di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa merasakan, menikmati kuasa dan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Bagaimana untuk kita menikmati mujizat, untuk kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, harus percaya terlebih dahulu. Percayalah kepada setiap firman-Nya. Ya.
percaya kepada jaminannya di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pada sore hari ini, kita orang-orang percaya. Kalau kita bukan orang percaya, tentu ada undangan untuk datang ibadah di tempat ini. Nggak usah ibadah, buat apa? Pasti kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi karena kita percaya bahwa ibadah itu besar manfaatnya bagi kehidupan kita, kita langkahkan kaki kita memuji, kita menyembah Tuhan. Pun saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, ya, mengikuti ibadah karena kita tahu bahwa kita butuh kekuatan, butuh firman itu dalam kehidupan kita untuk membentuk, membawa hidup kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita percaya. Lalu berikutnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan? Ikuti perintah Tuhan. Kalau di dalam ayat utama kita tadi, di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-30, di situ kan dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Apakah kita mendapatkan kemenangan kalau kita berhenti, kita nggak mau ikuti kemana arah Tuhan berjalan? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan setelah kita percaya adalah mengikutinya sebagai seorang pemimpin. Mengikutinya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Satu kali dia pernah memberikan perumpamaan bahwa domba-dombanya ini mengenal suaranya. Ya. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Dari sekian banyak domba, ada yang tidak taat. Mungkin dia mendengar suara-suara lain. Jadi salah satu domba pun tersesat. Di dalam ketersesatannya ada ancaman, ada bahaya. Beda dengan domba-domba yang selalu bersama dengan gembalanya, yang mengikuti suara gembalanya. Dia ada di tempat yang aman karena ada penjaga, ada gembala dengan tongkatnya yang siap untuk melindungi domba-dombanya. Beda dengan domba yang tersesat tadi. Ada ancaman, ada serigala, mungkin juga dia terperosok di dalam jurang, ya. Ada ancaman. Begitu pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita tidak kenal suara gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya, bagaimana kita tahu kemana Dia akan membawa kehidupan kita? Untuk itu, ikuti setiap langkah kaki Tuhan, kemana Dia membawa kehidupan kita. Di dalam kita mengikutinya, jangan khawatir. Tadi saya katakan Tuhan itu tidak sekedar seorang pemimpin, tapi Dia juga memimpin. Artinya Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia menjamin kehidupan kita ketika kita ada di dalam barisan pimpinannya. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Di dalam ayat yang ke-8 dari Ulangan tadi, di situ kan dikatakan, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Lalu ada perintah di situ, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan. Masukilah, dudukilah. Itu untuk siapa? Apakah Tuhan yang mengangkat kita untuk pindah, untuk masuk? Ya. Apakah Tuhan yang mendorong kita untuk kita menduduki? Harus ada tindakan juga dalam kehidupan kita. Ya. Ada kebebasan loh Bapak Ibu Saudara ya bagi kehidupan kita. Makanya kita ini ada pilihannya. Mana yang kita pilih? Apakah kita mau jadi yang tersesat atau ikut jalan Tuhan? Harus ada tindakan. Harus ada perbuatan yang kita lakukan untuk mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita tidak berani melangkah, masukilah, dudukilah, tidak ikuti perintah tersebut,
untuk mengiring Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan, ya. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, Matius pasalnya yang ke-7 dalam ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Kristen saja tidak cukup, identitas saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, melakukan firman Tuhan. Demikian juga disebutkan di dalam ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu dan seterusnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan perintahku, melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang di dalam pimpinan Tuhan. Ya. Jadi harus juga ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kita melangkah, tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Kita tidak akan sampai kepada kekekalan. Ya. Dalam Bilangan juga pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak, jangan tidak taat. Artinya apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukan. Jangan memberontak. Memberontak itu identik dengan ketidaktaatan. Jangan tidak taat. Ya. Belajar untuk setiap hari kita bergumul untuk melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Lalu yang berikutnya, jangan takut. Jangan takut. Dari ayat pokok kita tadi di dalam Ulangan pasalnya yang pertama tadi di situ dikatakan ayatnya yang ke-30 bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Artinya ada satu tantangan besar di depan kita. Karena di situ dikatakan dialah yang akan berperang untukmu. Ya, ada tantangan yang akan dihadapi, yang akan dilalui. Begitu pula dengan kehidupan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi yang harus digarisbawahi, yang harus diingat bahwa yang berperang bukan hanya kita. Tetapi firman Tuhan katakan dialah yang akan berperang. Tuhan Allah lah yang akan berperang untukmu dan memberikan kemenangannya untukmu. Tadi kita yang pertama kita sudah percaya, lalu kita sudah mengikuti perintahnya, menuruti kehendaknya. Selanjutnya jangan takut. Ya, jangan takut. Di dalam ayatnya yang ke-21 dari Ulangan pasal yang pertama, tetapi di dalam ayat yang ke-21 kita membaca di situ dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Artinya apapun yang kita hadapi di hadapan kita, persoalankah, tantangankah, ingat, yakin dan percaya bahwa Dia sendiri
yang memimpin, Allah itu memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, aku akan berperang untukmu. Ya, ada bukti yang sudah diberikan, sama seperti waktu Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, ada buktinya, ada kemenangan yang bisa dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pun kita mengalaminya, kalau kita sampai hari ini masih ada, Tuhan berikan kemenangan itu. Dan sampai kepada garis akhir nanti Bapak Ibu Saudara ya, yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang berperang bersama dengan kehidupan kita juga. Untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi tantangan, jangan takut, jangan tawar hati. Tawar hati itu ketakutan terlebih dahulu ketika kita belum menginjak atau belum memasuki peperangan. Tawar hati, takut terlebih dahulu. Ya, ciut, gak ada nyali, jangan. Tapi hadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke-24. Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita sudah takut terlebih dahulu untuk melangkah dalam kehidupan kita, sudah nggak ada kekuatan lagi. Tapi kalau kita berani karena kita tahu bersama dengan Tuhan, ya, buat apa kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan? Berani dinyanyi tapi tidak berani di dalam kenyataan, kan? Lain Saudara ya. Tapi percayalah, setiap janji kebenaran firman Tuhan itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan terus dikuatkan, terus diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita melangkah terus mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan selalu membela kita. Dia akan berperang menggantikan kita dalam situasi yang sulit. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga kalau ku masih hidup. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepadamu saat ini ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau, untuk kami tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan.
sehingga kami dapat ada sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena Tuhan sudah menolong kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan selalu ya Tuhan. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong kami semua, menolong jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan selalu membela kami dalam segala apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolong setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan selalu bela, Tuhan selalu lindungi keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami Tuhan. Biarlah semua tetap ada di dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu sore hari ini. Buat jemaat Tuhan yang lain yang tidak bersama dengan kami ya Tuhan, kalau mereka saat ini sedang menghadapi masalah, Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus bekerja, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat persekutuan yang indah saat ini Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami dalam perjalanan kami pulang nanti. Tuhan lindungi kami Tuhan. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, biarlah Engkau tibakan di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.